Shalom saudara dikasih Tuhan. Kita mulai ibadah waktu ini. Mari kita siapkan diri kita. Kita siapkan jiwa kita untuk kita berjumpa dengan suasana Tuhan, berjumpa dengan hadirat Tuhan. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang, kami bawa pengagungan kami bawa penyembahan kami untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk membuat Tuhan disukakan dengan apa yang kami buat di bumi ini. Biar dari surga dan dari bumi kami memuliakan Engkau dan Engkau hadir buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari nyanyikan lagu ini. Lord, you more than anything. You more than gold, more than anything. Lord, you everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Sekali lagi ya. Lord, you more than anything. You more than gold, more than anything. Lord, you everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Lord, you more than anything. You more than gold, more than anything. Lord, you everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. Mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
kasih Tuhan, terima kasih. Anugerah-Mu buat hidup kami selalu ada setiap waktu. Anugerah-Mu buat kami selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Biarlah dalam hidup kami memilih untuk menyenangkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bagai tanah liat dalam tangan-Mu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tangan-Mu, ku sungguh berharga di mata-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Bagai tanah liat dalam tangan-Mu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tangan-Mu, ku sungguh berharga di mata-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Haleluya. Uriada baralabaya syade, kiniara baralabaya syada, kiriara baralabaya syada, shikara batakara. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu,
Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Shikarala barala 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 bayashanda. Uriarala batakarala barala 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 bayashanda. Iriarala batakarala bayashanda. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman. Roh Kudus, tolong beritahukan isi hati Tuhan bagi kami, dan izinkan supaya setiap firman Tuhan yang disampaikan dan dikeluarkan dari mulut ini, Roh Kudus terjemahkan supaya kami semua yang mengikuti, yang berada di dalam program ini mengalami pencerahan, mengalami pengertian-pengertian, sehingga oleh dasar itu iman kami dikuatkan dan kami bertindak, kami berjalan, kami bergerak maju dalam hidup ini karena kekuatan firman Tuhan yang ada di dalam jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beracaralah Roh Kudus. Amin. Shalom saudara dikasih Tuhan. Baiknya saya tidak usah pakai mic ya. Nah saudara, di dalam diri manusia ada kekuatan yang mendrive, ada kekuatan yang mendorong, yang mengakibatkan dia kekuatan itu bisa yang positif atau kekuatan itu yang negatif. Ketika kekuatan yang negatif itu mendrive, artinya ada bagian dari jiwa yang tersandera, terpenjara. Ya, ada kekuatan-kekuatan kekecewaan, kekuatan ketakutan, kekuatan dari trauma di masa lalu, di masa-masa saat ini pun bisa. Jika itu terlalu besar mempengaruhi jiwa, maka seseorang jiwanya tersandera atau terbentengi. Tetapi puji nama Tuhan, ada harapan buat saudara, buat kita semua, bahwa semua benteng-benteng yang membentengi atau penjara-penjara atau kurungan-kurungan yang mengurung, memenjarai, yang kata firman Tuhan itu bisa saja kuat sekali, tapi itu bisa dihancurkan oleh kuasa Tuhan, sehingga manusia menjadi terbebaskan. Bagian saudara, bagian kita adalah bergerak maju untuk berjalan dalam kehidupan ini ke depan. Saudara mesti memilih untuk terus melangkah maju, untuk melangkah ke hari depan, bahwa hidup ini harus terus berlangsung, dan memutuskan untuk tidak boleh lagi dikuasai, dipenjarakan oleh kegetiran, oleh ketakutan, oleh masa lalu, kekhawatiran yang semuanya itu bisa mengganggu, seperti kata saya tadi, memenjarakan seseorang, sehingga apapun yang mau dilakukan
selalu diselaraskan dengan itu, sehingga bisa saja muncul keraguan-raguan, bisa saja muncul kebimbangan akan hari depan. Nah saudara, Tuhan datang. Percayalah bahwa saudara, kita semua adalah di dalam Kristus. Semuanya itu dikehendaki oleh Tuhan. Di dalam Alkitab kita, bahwa bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan ya saudara ya, dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Begini berbunyi, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi saudara, yang pertama adalah hari ini kehidupan saudara dan saya, kita semua di dalam Kristus, di dalam Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhanlah yang memilih kita, yang membuat kita ada seperti ini. Ya, Tuhan memilih kita. Jadi kalau Tuhan memilih kita, dari sekian banyak kita dipilih. Dipilih untuk apa? Ya, untuk menghasilkan buah, untuk mengeluarkan sesuatu dari hidup kita. Ya, mengeluarkan buah. Buah itu bisa dinikmati. Buah itu artinya bisa juga buat ditanam buat masa depan. Buah itu adalah hasil dari hidup ini. Yang dimaksud buah di sini adalah hal yang baik yang keluar dari hidup kita, saudara. Jadi itulah kita semua. Yang saya mau letakkan juga di sini bahwa supaya sadarilah apapun yang telah terjadi di dalam hidup kita di masa-masa lalu, ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Di mana kita dilahirkan, warna kulit kita, warna rambut kita, ya bentuk tubuh kita, dan di mana kita dilahirkan, dari suku apa kita dilahirkan, itu tidak bisa diubah. Itu adalah kehendak Tuhan, itu adalah pilihan Tuhan yang tidak bisa diubah. Tetapi bagian kita adalah bahwa pada waktu kita dilahirkan, pada waktu kita ada di sebuah daerah, kita dilahirkan dari siapa? Percayalah bahwa firman Tuhan berkata bahwa Tuhan punya rencana. Di dalam Alkitab Roma 8 ayat 26, 27, 28 di sana nanti saudara baca di rumah bahwa Tuhan memberikan penolong buat kita, yaitu Roh Kudus. Pada saat kita lagi bimbang, pada saat kita lagi kehilangan arah, kita bisa berdoa. Dan kadang-kadang kalau doa kita nggak tahu gimana lagi kita harus berdoa, ada Roh Kudus yang menolong kita, membantu kita. Ya, Tuhan menyertai kita. Dan di ayat-ayat selanjutnya di dalam bahasa Inggris yang saya Indonesiakan, saya membaca bahwa setiap detail dalam hidup saudara, hidup kita, hidup manusia, itu Allah yang bikin di dalam rasa cinta, dengan rasa kasih sayang. Jadi saya sedang membayangkan manusia yang dibentuk oleh tangan Tuhan ini dibentuk dengan perasaan sayang gitu, dengan perasaan bangga. Di dalam sayang, di dalam cinta kan ada bangga akan produknya, ada suasana batin yang begitu indah dari Tuhan. Ayat itu berbunyi seperti itu. Jadi setiap detail, every detail ya in your life, ditulis begitu. Saya terharu baca seperti itu. Every detail di dalam hidup saya, kulit saya, mata saya, rambut saya, ya, jadi organ-organ saya, itu detailnya, bahkan lebih detail dari itu. Bahkan firman Tuhan katakan, apa yang tidak kita ketahui di detail tubuh kita, Tuhan lebih tahu dari kita. Jadi itu semua dibuat dengan rasa cinta oleh Tuhan. Jadi saudara tidak boleh sembarangan dengan tubuh ini, tidak boleh sembarangan dengan apapun yang ada di hidup ini, karena saudara, detail saudara dibuat dengan
perasaan cinta dari Tuhan. Jadi maka firman Tuhan katakan di dalam Alkitab ya, engkau berharga di mata Tuhan. Kenapa? Karena engkau adalah produk yang paling berharga, yang paling Tuhan buat, yang paling dengan perasaan Tuhan ada di situ, dengan bukan perasaan yang marah, bukan perasaan yang adem-adem, dengan perasaan yang bergejolak dengan rasa cinta, saudara dibuat. Jadi begitu istimewanya. Maka firman Tuhan, Anda sudah ditentukan oleh Tuhan, bahwa waktu dibentuk Tuhan menentukan dengan rasa cinta masa depanmu. Setiap detail juga berbicara, setiap waktu di dalam hidupmu Tuhan akan ikuti, Tuhan akan sertai. Bahkan kalau hilang, Tuhan akan cari. Dan Tuhan datang mencari yang terhilang. Ya, itu kan sih karena apa? Karena manusia yang dicintai, yang dibentuk dengan perasaan cinta Tuhan itu hilang. Hilang artinya menjauh dari Tuhan. Hilang artinya tidak mau berhubungan dengan Tuhan. Hilang artinya tidak ada lagi ibadah di dalam hidupnya, tidak ada lagi pengertian bahwa Tuhan itu mengasihi dia. Maka kan di dalam Roma 8 ayat 28, Allah tuh bahasa saya ya, selalu ada loh waktu kamu ngapain aja, ikut ambil bagian waktu kita bekerja tuh beraktiviti di dalam hidup. Dia selalu ikut ambil bagian yang tidak saudara lihat, yang tidak kita lihat. Dia ambil bagian. Jadi ketika saudara dijahatin, barangkali ketika saudara nakalin orang, atau saudara sedang nakalin orang, Tuhan ada loh. Jadi dia ikut merasakan apa yang engkau rasakan. Jadi, nah di Roma 8 ayat 28, bagi orang yang mengasihi Tuhan, artinya pada waktu kita sadar bahwa kita nih diciptakan dengan rasa kasih, kita berusaha untuk mengasihi Tuhan, untuk dekat dengan Tuhan ya. Kita berusaha untuk kata Yohanes 15 nempel dengan Tuhan. Seperti ranting itu gak bisa berbuah kalau dia gak nempel pada pokok anggur ya. Tidak bisa berbuah kalau tidak mendekat kepada Tuhan. Berbuah tadi, berbuah yang menghasilkan sesuatu yang hebat, yang luar biasa dari hasil-hasil yang dihasilkan dari hidup yang luar biasa. Mau nggak saudara punya hasil yang mengalir keluar dari hidupnya? Firman Tuhan katakan kalau engkau melekat, maka hasil yang baik itu akan keluar. Apapun kerinduan saudara, apapun rencana saudara, apapun harapan saudara ke depan, apapun keputusan yang mau engkau buat, karena setiap harapan, keputusan semua itu adalah buah hasil. Nah, hasil itu dengan siapa kita melekat? Kalau belum melekat kepada Tuhan, maka yang melekat adalah tadi sisa-sisa peristiwa-peristiwa lama itu ada di dalam jiwa seseorang, sehingga itu akan menjadi benih dan itu akan menghasilkan buah juga, tetapi buah yang kurang, yang tidak baik. Keraguan-raguan dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang salah, nah di sana. Nah, saudara dikasih Tuhan, Allah akan turut bekerja. Kata turut bekerja, saudara, kalau saudara sedang kalau turut bekerja, bagi perenungan saya begini, saya sedang bekerja, mungkin tidak ada siapa-siapa. Saya sedang bekerja, saya sedang mengalami jalan buntu di pekerjaan saya. Lalu saya tidak tahu harus apa yang saya harus putuskan, solusinya bagaimana, keputusannya, jalan-jalan yang harus ambil bagaimana. Lalu saya ingin dapatkan jalan keluar. Dan karena saya melekat artinya kan saya percaya bahwa ada yang dekat dengan saya. Itu melekatkan, begitu kan ya. Yang dekat dengan saya adalah pribadi yang mencintai saya. Yang dekat dengan saya ada pribadi yang saya cintai.
Jadi seperti itu hubungan dengan Tuhan. Karena tadi Tuhan kan setiap detail dalam hidup kita dikerjakan dengan rasa cinta. Artinya kemana saja engkau pergi, cinta Tuhan tuh ngikuti saudara loh. Anda dipantau dengan kamera cinta. Istilah saya kira begitu ya, biasa. Anda dipantau dengan kamera cinta. Namanya bukan CCTV ya, love camera. Sedang mantau hidupmu. Lagi ngapain ya dia? Lalu saya dipantau sama istilah saya ya, maaf ya, love camera gitu. Dia lagi kesusahan ya. Lantas Allah ikut bertindak. Kesusahannya di mana? Oh itu. Lalu dia membisikkan kepada saya. Dia memberikan sesuatu kepada saya. Tapi kan harus ada dasarnya hidup ini. Kalau yang menguasai adalah emosi ketakutan, yang menguasai saya, Tuhan agak sukar untuk bertindak. Tapi ketika saya telah meletakkan banyak perkataan Tuhan, firman dan pengertian-pengertiannya di dalam jiwa saya, maka dia mulai berbicara dengan firman. Dan firman itu menjadi energi yang membuat saya punya pengertian. Oh, jalan keluarnya begini. Karena firman itu, kata firman Tuhan, firman itu akan memandikan, ya, akan mencuci ketidakmampuan saudara, akan menghilangkan blocking yang sedang dialami. Firman itu akan membuka jalan, ya. Firman itu akan memberikan terang di pikiran kita yang tidak terang. Kalau itu terjadi, maka kenapa? Karena setiap detail dari hidup kita, termasuk jiwa kita, otak kita yang menghasilkan bencana itu punya kemampuan yang hebat karena dikerjakan dengan rasa cinta. Saudara, semua yang dikerjakan dengan perasaan cinta itu akan hasilnya dan diberikan yang sangat baik, yang paling baik. Ya, saudara dikasih Tuhan. Bagian kita adalah dalam kitab Ibrani harus didorong oleh energi, oleh daya dorong yang maha hebat itu, yaitu iman yang kuat melekat, yang mengiang-ngiang gitu. Ya, kan ada orang-orang ya yang dikasih petuah-petuah barangkali sama generasi lampau yang salah. Jadi dia terganggu tuh dengan itu barangkali. Terus itu selalu begini. Kalau mau melakukan ini, suara itu muncul. Mau melakukan ini, suara itu muncul. Ya, itu yang salah. Dan firman itu juga bisa begitu. Ketika kita mau melakukan ini, firman itu muncul. Firman itu muncul. Firman itu muncul. Dan ketika firman itu muncul, firman itu ketika dia muncul, itu menjadi energi. Atau menjadi firman Tuhan katakan menjadi rema. Ya, hidup. Menghidupkan. Make you alive. Gitu. Membuat engkau hidup lagi. Membuat engkau semangat lagi. Dan dari landasan itulah yang kita katakan faith, ya, iman. Maka engkau bisa melompat, engkau bisa bergerak di masa depan. Jadi saudara, firman Tuhan perlu dimeditasikan, perlu direnungkan, perlu dibuka, diterjemahkan, dibuat mengerti di dalam pikiran kita dan hati kita. Dan terus berulang-ulang. Semua yang berulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan yang diulang-ulang akan menjadi sifat, menjadi karakter. Nah, saudara dikasih Tuhan, Tuhan mau seperti itu. Ingat baik-baik, keputusan-keputusan seseorang ya dapat mengakibatkan dia terhenti untuk mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan, ya, ataupun dia jadi tidak dapat. Tapi sekali lagi bukan Tuhan yang membuat seseorang itu menjadi terhenti atau tidak dapat. Bagian Tuhan hanya memberi. Bagian kita adalah bisa membuat keputusan-keputusan yang tidak dipengaruhi oleh suasana yang negatif, oleh suasana dosa. Mendekatlah kepada Tuhan, kata firman Tuhan, maka iblis akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Tuhan, maka kegelapan akan hilang. Mendekatlah kepada Tuhan, maka kecerahan itu
akan datang. Mendekatlah kepada Tuhan, sebab Dia adalah seperti fajar pagi yang tidak pernah terlambat untuk bersinar, akan mengganti kegelapan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Saya berhenti berbicara supaya saudara mengalami pengertian yang jauh lebih lagi dari apa yang saya sampaikan. Saya berdoa saudara mengalami kelegaan, saudara mengalami masa depan yang lebih baik dari hari kemarin, dari tahun kemarin. Saudara mendapatkan apa yang saudara rindukan, saudara harapkan, sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak sia-sia. Pasti. Tingkatkan iman percaya saudara. Gigihlah beribadah. Gigihlah untuk membawa jiwa ini mendekat kepada Tuhan. Karena bisa saja penghalang-penghalangnya banyak. Ingat ya, yang paling menyakitkan buat orang yang dicintai Tuhan adalah waktu seorang itu memilih untuk menjauh dari Tuhan karena hal-hal duniawi. Keinginan daging, gangguan hidup, keinginan mata dapat membuat orang memilih untuk menjauh. Dan itu sangat menyakitkan buat Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin Dia lakukan buat hidup. Tuhan berkati saudara. Amin. Tundukkan kepalamu. Tuhan, terima kasih buat waktu indah. Berkat-Mu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Engkau memilih kami. Engkau menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami. Engkau membuat hidup kami penuh dengan kemenangan. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap umat-Mu yang ikut dalam program ini, dalam keuangan, dan dalam hidup mereka, supaya setiap rencana baik mereka tergenapi. Tuhan, tolong sembuhkan yang sakit, bukakan jalan yang sedang mengalami jalan buntu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, siapkan hati saudara. Kita akan akhiri waktu ini. Mari kita kedua tanganmu. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Tuhan memberikan engkau damai sejahtera dari Allah Bapa di surga di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita semua sejak hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita, untuk kita diangkat tinggal dengan Tuhan dalam kekekalan yang abadi sampai selama-lamanya. Semua yang sudah diberkati dan percaya katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya. Sampai jumpa di waktu ke depan. Immanuel. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja.